Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sigit Purwanto, NPM 2042202200. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang kearifan atau budaya yang ada di tempat saya tinggal. Nah, budaya tempat saya tinggal itu masih memiliki ciri khas tersendiri, yaitu adalah acara jaranan. Nah, jaranan di sini yaitu adalah eh, tarian daerah yang sudah ada sejak dahulu kala. Nah, selain jaranan di sini juga saya akan ceritakan sedikit tentang alat musik sederhana, yaitu berupa gamelan, gendang maupun gong. Nah, untuk alat gamelan ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi tarian lagu daerah atau lagu jaranan. Nah, di sini untuk lagu jaranan itu biasanya bermacam-macam yang identik dengan lagu-lagu Jawa. Oke, untuk jaranan ini biasanya tuh sering digunakan pada masyarakat ketika mereka mengadakan acara-acara hajatan atau acara sunatan untuk anak-anak mereka sendiri. Nah, acara jaranan ini dilakukan oleh keluarga tersebut bukan karena dia menginginkan orang tuanya mau seperti ini. Tapi selain itu, anaknya juga itu adalah patokan untuk bagaimana acara jaranan itu dilakukan atau diadakan. Nah, terkadang ada sebagian anak yang menyukai jaranan, maka dari itu jaranan itu akan dilakukan di rumah anak tersebut yang ketika dia sunat. Jadi acara jaranan itu hanya sebagai penghibur, teman-teman. Jadi untuk menghibur warga masyarakat lokal maupun masyarakat luar, jaranan ini tidak hanya ada di penggemar jaranan ini tidak hanya ada di masyarakat lokal saja, melainkan ada juga masyarakat yang ada di luar daerah tersebut. Dia rela jauh-jauh datang kemari buat menonton acara jaranan ini. Nah, untuk penggemar jaranan ini setahu saya itu tidak hanya dari kalangan anak-anak, melainkan bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kakek-kakek juga masih menggemari tarian kreasi jaranan ini, teman-teman. Nah, mengapa kakek ini menghargai jaranan ini? Karena mungkin dahulunya dia juga bisa juga menyukai atau dia ikut berperan dalam kisah-kisah jaranan tersebut diadakan. Nah, karena jaranan ini sudah ada sejak dulu, cerita yang saya ketahui tentang jaranan yaitu dahulu kala itu jaranan adalah gerakan silat atau yang kita sering kenal itu eh, gerakan-gerakan untuk melawan penjajah. Jadi dengan adanya menggunakan jaranan yaitu yang diiringi dengan gong, maka penjajah itu tidak akan mengetahui bahwa jaranan tersebut adalah jurus-jurus untuk mengalahkan penjajah pada zaman dahulu. Nah, dengan begitulah mengapa orang-orang tua sekarang masih menyukai jaranan, itu karena dia menghargai cerita tentang dibalik kisah perjalanan tersebut. Nah, untuk untuk jaranan ini itu anak-anak mungkin dia menyukai hanya sebagai tarian-tarian biasa, dan saya pun belum mengetahui belum pernah diceritakan sama sesepuh tentang seluk-beluk mengapa jaranan ini masih bertahan sampai sekarang. Cuman saya tahu secara mandiri, tahu secara yang saya tangkap itu jaranan itu dapat memberikan kita dampak positif, yaitu kita melestarikan budaya lokal yang sudah lama punah, apalagi kan sekarang semenjak jaranan jarang ada yang menanggapnya. Itu biasanya orang-orang setiap acara apapun pasti mengadakan dengan acara organ. Nah, dengan masyarakat di tempat saya masih melestarikan budaya lokal berupa jaranan, maka secara tidak langsung jaranan tersebut dapat memberitahukan kepada anak dan cucunya bahwasanya oh ini loh budaya lokal kita yang sampai sekarang masih sering diadakan di daerah tempat kita tinggal. Nah, kenapa ini diadakan? Karena ini untuk melestarikan warisan atau perjuangan leluhur yang sudah berjuang untuk memperlahankan wilayah Indonesia kita. Nah, setelah itu mengapa jaranan ini sangat penting dilestarikan di budaya lokal?
karena ini untuk menjadikan acuan kepada anak cucu kita nanti atau cucu anak cucu mereka, bahwasanya jaranan ini bukan hanya sekedar tarian-tarian biasa, tapi tarian yang membawakan materi pembelajaran atau beberapa manfaat, yaitu salah satunya adalah membantu kita dalam mengetahui apa sih yang terkandung makna yang terkandung di dalam tarian tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang dampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Yaitu kalau setahu saya di tempat saya tinggal itu jaranan itu ada juga yang diadakan di waktu siang. Tapi pada umumnya jaranan itu diadakan pada malam hari. Kenapa malam hari? Karena di tempat saya tinggal itu banyak masyarakat yang kerjanya masih petani, seperti bertani sawit, karet, dan masih ada banyak lagi lainnya. Ada juga yang petani mungkin tanam jagung, tembakau. Nah, dengan diadakannya acara jaranan ini pada malam hari, maka masyarakat dalam kegiatan aktivitas sehari-hari mereka tidak akan terganggu. Justru malam hari itu adalah momen yang dimanfaatkan masyarakat sebagaimana dia menghibur waktu di saat dia lelah bekerja. Nah, terus dampak ekonomi bagi masyarakatnya yaitu di sana ada juga masyarakat yang rela berjualan untuk menambah ekonomi mereka, ya biarpun hanya jualan seperti jualan bakso, sosis, tempe goreng, somai, ada juga yang berjualan es. Nah, di sana itu mereka berjualan itu untuk bukan hanya untuk keperluan mereka sendiri tuh, tapi juga membantu mereka untuk menambah penghasilan jikalau waktu-waktu luang mereka, sehingga penghasilan mereka itu tidak berkurang. Nah, terus karena jaranan ini dilakukan di malam hari, biasanya jaranan ini selesai sekitar kurang lebih itu jam 12 malam. Jadi setelah jam 12 malam itu masyarakat yang menonton ataupun yang berjualan itu dia akan berhenti dan mengemasi barangnya untuk pulang ke rumah. Setelah itu alasan yang lain yaitu mengapa jaranan itu diberhentikan sampai jam 12 malam. Kenapa sih nggak lanjut sampai jam 2 atau jam 3? Nah, itu karena jaranan tersebut itu itu karena pihak yang menyelenggarakan jaranan tersebut dia mengambil istilahnya itu kalau sudah larut malam itu adalah waktunya kita istirahat agar kita besok pagi bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu menyadap karet ataupun membersihkan ladang sawit kita. Nah, di jaranan ini saya dapat mengetahui bahwasanya jaranan ini memiliki makna, teman-teman. Maknanya yaitu biarpun di dalam jaranan ini ada yang namanya bukan drama sih, proses seperti perkelahian, tapi pada dasarnya setelah perkelahian antara teman atau misalkan konflik kecil, kita harus berdamai kembali untuk melawan penjajahan yang ingin melawan kita pada waktu sejarah yang lalu kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan. Ikhlas, sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.